الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Siapapun tidak boleh lalai bahwasanya majelis nasihat itu dibutuhkan olehnya. Menjaga kualitas dirinya, menjaga keberkahan ilmunya dan amalnya. Yaitu adalah dengan dia dekat dengan majelis ilmu. Bahkan maaf, kadang-kadang ada satu tema yang kadang-kadang kita pelajari sama. Tapi tetap kalau bisa kita datang ke kajian, tetaplah datang. Kalaupun kau tidak menambah ilmumu, kamu akan mendapatkan barokahnya ilmu itu. Makanya berapa banyak orang yang duduk di majelis ilmu sadar. Di antara 1 jam, 2 sampai di antara 1 jam mungkin sang ustadz menyampaikan, mungkin ada 1-2 quote yang akhirnya menancap pada hatinya. Dan memberikan kontribusi sedikit demi sedikit perbaikan pada kualitas hidupnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, berinteraksi dengan kalangan orang solihin dan solihat. Karena sejatinya pancaran hamba orang yang solih itu membersihkan karat dalam jiwa kita. Makanya bertemu dengan para solihin dan solihat itu tidak boleh hanya dalam forum majelis ilmu. Tapi harusnya kemudian kita bersua, bertamu kepada mereka, berjumpa dengan mereka, membaca bagaimana kehidupan sehari-hari mereka itu penting. Kadang-kadang kehidupan majelis ilmu di Jakarta ini kadang-kadang hanya dipertemukan pada forum majelis ilmu tapi tidak pernah dipertemukan dalam keseharian. Ini koreksi saya untuk semuanya termasuk untuk saya sendiri. Padahal kita bertemu sama orang solih dan orang solihat itu, para solihin dan para solihat itu sejatinya bukan hanya di majelis ilmu, tapi juga harus bertandang, harus berkunjung, bukan hanya waktu lebaran. Tapi kita datang untuk mengamati apa yang dilakukan, interaksinya bagaimana, karena sesungguhnya pada gerakan dan tindakan orang solih terdapat pancaran untuk membangkitkan hati kita dalam kebaikan. Kalau kita bertemu orang solih itu kan Masya Allah kan, yang betul-betul nyata. Bertandang ke rumahnya atau kemudian kita mengunjungi pondoknya, itu bisa merubah kebaikan dalam hidup kita. Jujur ya, saya boleh berkata, dulu ketika saya waktu SD, bapak saya itu hampir-hampir jarang membawa saya ke tempat hiburan. Jarang lah, sesekali pernah. Tapi di antara tempat yang paling sering beliau ajak untuk saya itu adalah mengelilingi pondok. Pondok ini, pondok ini, pondok ini, pondok ini. Saya tidak tahu rencana bapak itu apa saat itu. Ternyata memang rencana bapak sudah panjang. Rencananya bapak adalah beliau ingin supaya saya di pondok. Rencana bapak itu sudah panjang beliau canangkan. Semoga Allah merahmati ayah saya. Maka kemudian ketika sering datang ke pondok, saya melihat para ustadz dan lain sebagainya, Masya Allah itu. Akhirnya ketika habis SMP, saya pernah berencana untuk tidak mau masuk ke pondok, tapi sekolah negeri biasa. Tapi entah gimana, saya akhirnya diajak bicara baik-baik dengan bapak, dan akhirnya luruh kembali dan akhirnya mau masuk pondok. Apa yang kita peroleh di situ adalah orang solih itu memberikan pancaran hatinya, dan dia mampu untuk menguatkan kita di dalam kebaikan. Makanya orang solih itu mampu membaca titik lemahnya kita yang tidak terbaca oleh diri kita sendiri ketika kita melihat diri kita sendiri. Seorang Mike Tyson aja perlu pelatih di amato untuk melihat titik lemahnya dia ketika bertanding di atas ring. Orang solih itu butuh orang lain yang solih juga, supaya orang solih itu mampu membaca titik lemahnya dia ketika berjalan menuju kepada Allah. Maka disinilah pentingnya berinteraksi dengan kalangan solihin dan solihat. Bukan hanya di majelis ilmu, tapi berkumpul, bertandang, ngobrol, itu merupakan salah satu penguat hati kita dan penguat jiwa kita dalam panjangnya perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, yaitu adalah bagaimana ketika kita perjalanan kita untuk menghangatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat itu memastikan kita mengkonsumsi harta yang halal. Jangan pernah kita memasukkan satu harta kecuali kita memastikan harta itu halal. Sekalinya harta itu haram kita masukkan, maka seluruh syaraf ketaatan yang ada di dalam tubuh kita langsung padam. Seiring dengan masuknya barang yang haram ke dalam tubuh kita.
Makanya perhatikan surat Al-Mu'minun 51, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholiha ini bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah yang baik dan beramal solihlah kalian. Kenapa di sini ada perintah dua? Makan dan beramal solih. Apa hubungannya makan dengan amal solih? Oh, banyak erat. Makanmu kalau bersih menghasilkan amal yang luar biasa. Hartamu dan makananmu yang kotor menghasilkan buruknya amal kamu. Makanya para nabi itu dijaga oleh Allah dari harta yang haram, makanan yang haram. Karena sesungguhnya kalau mereka sudah makan yang haram, maka sesungguhnya tidak akan pernah mampu melahirkan amal solih dalam hidupnya. Makanya memastikan harta yang halal itu penting dalam perjalanan kita istiqomah. Makanya kalau ada orang hijrah, tobat, kok masih menggampangkan harta sampai dia ngambil yang haram, maka konsekuensi terdekat adalah susah untuk mengharapkan kualitas ibadahnya membaik ketika pemasukannya dari sesuatu yang tidak baik. Itu yang keempat. Yang kelima, yaitu adalah proses kita untuk hijrah kita supaya tak sesaat, supaya taat kita itu bertahan dalam puluhan purnama. Yang kelima, yaitu adalah banyak-banyak mengingat kematian. Banyaklah kita mengingat kematian, banyak melihat sakaratul maut. Orang ketika melihat saudaranya, ibunya, bapaknya sakaratul maut, pasti dia akan merasakan, Masya Allah, sakaratul maut itu. Sakaratul maut itu langsung menghidupkan hatinya. Akhirnya dia tahu bahwasanya persoalan sakaratul maut itu hanyalah masalah waktu. Hari ini bapak kita sakaratul maut, hari ini ibu kita sakaratul maut. Tapi bisa jadi besok kita yang sakaratul maut, bisa jadi lusa yang kita sakaratul maut. Karena sesungguhnya mengingat kematian itu menghidupkan hati. Melihat kehidupan orang bermaksiat itu justru mematikan hati. Makanya kalau orang tiba-tiba tertarik kembali melakukan maksiat, tertarik kembali melakukan dosa, pergilah kamu ke rumah sakit, perhatikan orang ketika sakaratul maut. Pada waktu melihat sakaratul maut itulah kamu akan hidup kembali hatinya untuk terus memperbaiki hidup kita dan kualitas hidup kita menuju kepada Allah. Dan yang kelima, pastikan ketika kita dalam kondisi untuk menjaga hangatnya keimanan kita dan ketaatan kita, pastikan jangan menjadi ujub dengan amal yang telah kita lakukan sendiri. Jangan sibuk untuk memperbaiki posisi kita di antara makhluk. Karena orang yang sibuk dengan memperbaiki posisinya di hadapan makhluk, itu merupakan salah satu kegagalan orang yang hijrah dan tobat menuju kepada Allah. Sibuk-sibuklah memperbaiki posisi kita di hadapan Allah. Orang yang sibuk memperbaiki posisinya di hadapan Allah dan dia merasa kurang dalam imannya itu jauh lebih baik daripada orang yang merasa lebih dalam iman. Sekali lagi saya ulang. Orang yang merasa kurang dalam iman, orang yang merasa kurang dalam ibadah itu jauh lebih baik daripada orang yang merasa lebih dalam iman dan ibadah. Kenapa? Karena setiap istiqomah kita, ketika kita merasa kurang, maka kita akan sibuk memperbaiki posisi kita di hadapan Allah dan tidak terlalu memikirkan posisi kita di hadapan manusia. Karena sejatinya kepada Allah kita berpulang dan bukan kepada manusia kita menetap. Dan itulah yang akhirnya menjadikan kita dimudahkan dalam istiqomah.